Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dan makna belajar. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama sebagai pemateri pertama yaitu ada Joya Nabila, pemateri kedua ada Fitri, pemateri ketiga ada Hudaiti Urba Cahyani, pemateri keempat Julia Putri Krisnadi, dan pemateri kelima ada Indriani Putri. Tanpa panjang kalam, mungkin saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran. Menurut Jean Piaget, pendidikan sebagai penghubung dua sisi. Di satu sisi, individu yang sedang tumbuh, dan di sisi lain, nilai sosial, intelektual, dan moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut berkembang. Individu berkembang sejak lahir dan akan terus berkembang. Pandangan tersebut bermakna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidupnya. Di sini, ilmu pendidikan disebut sebagai ilmu pedagogik yang dimana mempunyai dua arti, yaitu arti pertama mengandung makna praktek dan yang kedua adalah pengetahuan. Praktek maksudnya di sini adalah cara orang mengajar, dan ilmu pengetahuan bermaksud untuk membimbing dan mengawasi pelajaran yang disebut juga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal namanya istilah lifelong education, yang berarti pendidikan sepanjang hayat maupun pendidikan sampai mati. Di sini yang berarti bahwa selama kita hidup ini, kita melakukan proses pendidikan, proses belajar, proses menuntut ilmu sampai akhir hayat yang membawa yang nantinya akan membawa dampak positif terhadap diri kita pribadi. Di sini ada beberapa batasan tentang pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama adalah pendidikan dianggap sebagai pengubah sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia. Yang kedua adalah pendidikan berarti perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga adalah pendidikan merupakan pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidupnya. Dan terakhir adalah pendidikan merupakan proses dengan metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pendidikan dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku. Yang di sini diutamakan adalah bagaimana seseorang itu mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan di mana tempat ia berada. Dengan pendidikan maka semua orang akan dihargai dan mempunyai derajat yang tinggi dari orang yang tidak memiliki pendidikan. Kemudian di sini selanjutnya adalah hakikat dan teori pendidikan. Sebuah teori pendidikan adalah sebuah sistem konsep-konsep yang terpadu, menerangkan dan prediktif terhadap peristiwa pendidikan. Teori pendidikan ada yang berupa asumsi dan ada yang menerangkan tentang makna. Adapun di sini asumsi pokok pendidikan ada 3. Yang pertama adalah pendidikan sebuah aktual, yang kedua adalah pendidikan sebagai normatif, dan yang ketiga adalah pendidikan sebagai pencapaian tujuan. Gambaran pendidikan dapat dilihat dari teori pendidikan secara faktual. Adalah aktivitas sekelompok orang dan guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan untuk orang-orang muda, dan anggapan memberi petunjuk bahwa pendidikan adalah muatan arahan pilihan yang telah ditetapkan sebagai wahana pengembangan masa depan. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat bagian di bawah bahwa tentang pendidikan ada teori, ada praktek, yang dimana pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana semestinya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkretnya. Tetapi akan lebih indah, akan lebih baik jika dalam pendidikan teori dan praktek itu tidak dipisahkan, karena keduanya ini sangat terikat satu dengan yang lainnya. Pengajaran dalam kenyataannya akan dapat mencapai sasaran bila dilandasi teori tertentu.
Hubungan pendidikan dengan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan adalah induk dari semua aktivitas pencapaian ilmu, baik secara langsung atau tidak langsung. Berguru atau tidak, semua itu adalah bersumber dari pendidikan. Pengajaran sangat berperan penting dalam pendidikan. Tanpa pengajaran, proses belajar mengajar pun tidak akan terlaksana, karena proses belajar mengajar berduduk pada pengajaran yang di dalamnya terdapat sistem, metode, dan cara penyampaian ilmu kepada si anak didik, supaya apa yang disampaikan dapat diterapkan dan dapat dipraktekkan ke dalam dunia nyata. Mengajar pada hakikatnya suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa untuk belajar. Produk yang ingin dihasilkan melalui proses pendidikan adalah output yang memiliki kemampuan melaksanakan perannya di masa yang akan datang. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Dianggap bahwa orang yang berpendidikan akan terhindar dari kebodohan dan kemiskinan, karena dengan modal utama ilmu pengetahuan dan pendidikan ataupun keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan, maka ia mampu mengatasi berbagai masalah kehidupan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya pemateri kedua dan di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dan makna belajar. Konsep belajar. Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkenaan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit atau tersembunyi. Kegiatan dan tingkah laku belajar terdiri dari kegiatan psikis dan fisis yang saling bekerja sama secara terpadu dan komprehensif. Sejalan dengan itu, belajar dapat dipahami sebagai berlatih supaya mendapatkan kepandaian dalam implementasi dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajarnya. Belajar adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Selanjutnya ada 4 pilar belajar. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi seseorang. Misalnya kita menjadi disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, learning to live atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Mempelajari dalam arti memahami fakta-fakta sama sekali berlainan dengan menghafalkan fakta-fakta. Suatu program pengajaran seharusnya kemungkinan terciptanya suatu lingkungan yang memberi peluang untuk berlangsungnya proses belajar yang efektif. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar individu menggunakan kemampuan pada ranah yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Akibat belajar dari 3 ranah tersebut akan semakin bertambah baik. Menurut Arthur menyatakan bahwa belajar adalah modification of behavior through experience and training, yaitu perubahan tingkah laku dan pendidikan karena pengalaman dan latihan atau karena mengalami latihan. Dalam mengalami itu, anak belajar terus-menerus antara anak didik dengan lingkungannya secara sadar dan sengaja. Belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses akan terarah kepada tercapainya tujuan belajar. Nah, belajar merupakan komponen paling vital dalam setiap usaha penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Sehingga tanpa proses belajar, sesungguhnya tidak akan pernah ada pendidikan. Selanjutnya, belajar menurut pandangan Skinner pada tahun 1958. Menurut pandangan Skinner,
Belajar adalah suatu proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Nah, sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Jadi, belajar ialah suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respon. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam pendidikan adalah meramal dan mengontrol tingkah laku dan menganggap reward atau reinforcement sebagai faktor terpenting di dalam belajar. Selanjutnya ada belajar menurut pandangan Gagne pada tahun 1970. Gagne mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Komponen-komponen dalam proses belajar menurut Gagne dapat digambarkan sebagai stimulus S atau respons. S yaitu situasi yang memberikan stimulus, sedangkan R adalah respons atau stimulus itu. Stimulus itu merupakan input yang berada di luar individu, sedangkan respons adalah output yang juga berada di luar individu sebagai hasil belajar yang dapat diamati. Gagne juga mengemukakan 8 tipe belajar, yaitu meliputi yang pertama, signal learning, yang kedua, stimulus response learning, yang ketiga, chinging learning, yang keempat, verbal asosiasi, yang kelima, discrimination learning, yang keenam, concept learning, yang ketujuh, rule learning, yang kedelapan, problem solving. Selanjutnya kita masuk pada belajar menurut pandangan Piaget. Menurut pandangan Piaget, di sini muncul tanda tanya, yaitu bagaimana sih kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana sih caranya kita tahu apa yang telah kita ketahui. Piaget berpendapat ada 2 proses yang terjadi di dalam perkembangan dan pertumbuhan kognitif anak, yaitu meliputi 1. Proses assimilation. Dalam proses ini, anak menyesuaikan atau mencocokkan informasi yang baru dengan apa yang telah ia ketahui. Yang kedua, proses accommodation, yaitu anak menyusun dan membangun kembali atau mengubah apa yang telah ia ketahui sebelumnya, sehingga informasi yang baru itu dapat disesuaikan dengan informasi yang lama atau dapat dikembangkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Teori Piaget ini menitik beratkan pada aspek perkembangan pikiran secara alami dari lahir hingga dewasa. Ada 3 aspek perkembangan intelektual yang diteliti oleh J. Piaget adalah interaksi dengan lingkungan akan semakin berkembang atau akan semakin mengembangkan fungsi intelektual dan dapat dilihat dari perkembangan usia melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, sensori motor, yaitu pada usia 0 tahun sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional, yaitu pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu pada usia 7 tahun sampai usia 11 tahun. Dan yang keempat, operasional format, yaitu 11 tahun ke atas. Menurut Piaget, ada 3 bentuk pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan fisik merupakan pengetahuan tentang benda-benda yang ada di luar dan di dalam dan dapat diamati dalam kenyataan eksternal. Yang kedua, pengetahuan logika matematik terdiri atas hubungan-hubungan yang diciptakan subjek dan diintroduksikan pada objek-objek. Yang ketiga, pengetahuan sosial seperti faktanya bahwa hari Minggu anak-anak tidak bersekolah didasarkan pada perjanjian sosial, suatu perjanjian atau kebiasaan yang diubah oleh manusia. Selanjutnya, belajar menurut pandangan Carl and Roger. Menurut pendapat Carl and Rogers, ahli psikoterapi,
Praktek pendidikan menitik beratkan pada segi pengajaran, bukan pada siswa yang belajar. Praktek tersebut ditandai oleh peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafalkan pelajaran. Langkah-langkah dan sasaran pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru menurut Rogers adalah meliputi 1. Guru memberikan kepercayaan kepada kelas agar kelas memilih belajar secara terstruktur. Yang kedua, guru dan siswa membuat kontak belajar. Yang ketiga, guru menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan atau discovery learning. Yang keempat, guru menggunakan metode simulasi. Yang kelima, guru mengadakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain. Yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator belajar. Yang ketujuh, sebaiknya guru menggunakan pengajaran berprogram agar tercipta peluang bagi siswa untuk timbulnya kreativitas dalam belajar. Selanjutnya, belajar menurut pandangan Benjamin Bloom. Menurut Benjamin Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 kawasan domain. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif mencakup 6 macam kemampuan, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Penilaian. Selanjutnya, domain afektif. Domain afektif mencakup kemampuan emosional, yaitu 1. Kesadaran, 2. Partisipasi, 3. Penghayatan nilai, 4. Pengorganisasian nilai, 5. Karakterisasi diri. Yang terakhir, domain psikomotor. Domain psikomotor terdiri dari 1. Gerak refleks, 2. Gerak dasar, 3. Kemampuan perseptual, 4. Kemampuan jasmani, 5. Gerakan-gerakan terlatih, dan 6. Komunikasi non-diskursif. Selanjutnya, belajar menurut pandangan Brunner 1960. Menurut Brunner 1960, dalam proses belajar dapat dibedakan pada 3 fase, yaitu 1. Informasi. Dalam tiap pelajaran kita peroleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, ada pula informasi yang bertentangan dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Misalnya bahwa tidak ada energi yang lenyap. Yang kedua, transformasi. Informasi itu harus dianalisis, diubah atau ditransformasi ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini, bantuan guru sangat diperlukan. Dan yang ketiga, evaluasi. Kemudian kita nilai hingga manakah pengetahuan yang kita peroleh, dan transformasi itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. Yang kedua ada teori belajar. Konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Jadi perubahan tingkah laku bukan dilihat dari perubahan sifat-sifat fisik, misalnya tinggi dan berat badan, terus kekuatan fisik misalnya untuk mengangkat. Yang terjadi sebagai suatu perubahan fisiologis dalam besaran otot atau efisiensi dari proses sirkulasi dan resepsi. Perubahan ini tidak termasuk belajar. Perilaku berbicara, menulis, bergerak, dan lainnya memberi kesempatan kepada manusia untuk mempelajari perilaku-perilaku seperti berpikir, merasa mengingat, memecahkan masalah, berbuat kreatif, dan lain-lainnya. Perubahan ini termasuk juga pada hasil belajar. Di bagian A ada teori disiplin mental. Teori disiplin mental menurut Plato Aristoteles menganggap bahwa dalam belajar siswa didisiplinkan atau dilatih. Menurut rumpun psikologi teori disiplin mental ini, individual memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Menurut psikologi daya atau faktuali psikologi, individu memiliki sejumlah daya-daya, yaitu daya mengindra, mengenal, mengingat, menanggap, menghayal, berpikir, merasakan, berbuat, dan sebagainya. Jadi belajar adalah mengusahakan adanya tanggapan sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya pada kesadaran individu. Yang kedua adalah teori behaviorisme. Rumpun teori ini disebut behaviorisme karena sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Ciri-ciri rumpun teori ini yaitu mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil, yang kedua bersifat mekanitis, yang ketiga menekankan peranan lingkungan, yang keempat mementingkan pembentukan reaksi dan respon, yang kelima menekankan pentingnya latihan. Ini menurut Saudi Sukmadinata.
Jadi ada tokoh yang sangat terkenal nih mengembangkan teori ini adalah Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Thorndike mengemukakan 3 prinsip atau hukum dan belajar, yaitu yang pertama, law of readiness, belajar akan berhasil apabila individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, law of exercise, yaitu belajar akan berhasil apabila banyak latihan dan ulangan. Dan yang terakhir, law of effects, yaitu belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Jadi ada prinsip-prinsip belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Hartley dan Davis pada tahun 1978, yaitu yang pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat secara aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur sedemikian rupa sehingga hanya perlu memberikan satu respon tertentu saja. Yang ketiga, teori-teori respon perlu diberikan umpan balik secara langsung sehingga siswa dapat dengan segera mengetahui apakah respon yang diberikan betul atau tidak. Dan yang terakhir, perlu diberikan penguatan setiap kali siswa memberikan respon apakah bersifat positif atau negatif. Lanjut, di bagian C ada teori kognitif Gestalt Philip. Teori ini berbeda dengan behaviorisme sebelumnya, bahwa yang utama pada kehidupan manusia adalah mengetahui atau knowing dan bukan respon. Teori belajar Gestalt atau Gestalt teori ini lahir di Jerman pada tahun 1912, dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer pada tahun 1880 sampai 1943 yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Ada suatu konsep yang penting dalam psikologi Gestalt adalah tentang insight, yaitu pengamatan dan pemahaman mendadak dalam hubungan-hubungan atau bagian-bagian dalam suatu situasi permasalahan. Jadi pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera mata dan telinga. Hukum pengamatan menurut teori Gestalt meliputi yang pertama, hukum keterdekatan, artinya terdekat merupakan Gestalt. Hukum yang kedua, hukum ketertutupan, artinya tertutup merupakan Gestalt. Yang ketiga, hukum kesamaan, artinya yang sama merupakan Gestalt. Di bagian D ada makna dan ciri belajar. Meskipun terdapat titik pertemuan antara berbagai pendapat para ahli mengenai apa itu hakikat esensi dari perbuatan belajar. Jadi hakikat esensi dari perbuatan belajar ialah perubahan perilaku dan pribadi, namun mengenai apa sesungguhnya yang dipelajari dan bagaimana memanifestasikannya masih tetap merupakan permasalahan yang mengundang interpretasi yang paling fundamental mengenai hal ini. Inti dari belajar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dilihat dari psikologi adalah adanya perubahan kematangan bagi anak didik sebagai akibat belajar, sedangkan dilihat dari proses adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Putri sebagai pemateri kelima akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip belajar. Adapun prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh ahli psikologi pendidikan yang pertama yaitu law of effect. Law of effect ini terjadi bila hubungan stimulus dan respon diikuti dengan perasaan yang menyenangkan, maka hasil yang didapatkan akan kuat. Sebaliknya, hubungan itu dikatakan melemah apabila kita menumbuhkan perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi hasil belajar yang baik akan baik pula jika kita menumbuhkan rasa yang senang dan puas. Yang kedua ada spiral of effect, yaitu reaksi emosional yang diiringi oleh kepuasan yang tidak terbatas kepada pemberi kepuasan utama. Tetapi kepuasan ini mendapat pengetahuan yang baru. Yang ketiga ada law of exercise, yaitu hubungan antar perangsang dan reaksi diperkuat dengan latihan dan penugasan materi secara berulang. Sebaliknya, hubungan ini akan melemah jika tidak dipraktikkan secara langsung. Jadi hasil belajar yang dapat sempurna dan baik apabila sering diulang-ulang dan dilatih kembali materi-materi yang telah didapatkan. Yang keempat ada law of readiness, yaitu bila satuan-satuan saraf telah siap berkonduksi dan merespon segala macam kegiatan, terutama dalam proses belajar, maka hubungan itu sangat memuaskan. Dalam hubungan ini, tingkah laku baru akan terjadi apabila yang belajar telah siap untuk belajar. Terus yang kelima adalah law of primacy, yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama akan sulit digoyahkan. Apabila kesan pertamanya baik dalam proses belajar,
maka maka si anak akan berlanjut gitu dalam pembelajarannya. Apabila sebaliknya dalam proses belajar si anak merasa tidak senang, maka proses belajarnya itu dianggap tidak memuaskan. Terus selanjutnya ada law of intensity, yaitu belajar memberi makna dalam apabila diupayakan melalui kegiatan yang dinamis. Terus selanjutnya ada law of resensi, yaitu bahan yang dipelajari akan lebih mudah diingat kembali. Jadi ketika mengambil materi atau mencari materi, kita harus memahami apa isi materi itu dan diupayakan selalu mengingatnya agar ada manfaat dalam kegiatan belajar itu. Oke, materi selanjutnya ada syarat agar peserta didik berhasil dalam proses belajar. Pertama, ada kemampuan berpikir yang tinggi bagi para siswa. Kemampuan berpikir yang tinggi ini ditandai dengan berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif. Jadi para siswa ketika menghadapi pembelajaran di kelas, kita harus berpikir logis dan kritis dalam menyikapi materi-materi yang diberikan oleh guru. Kemudian ada menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran. Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran ini harus dimiliki siswa agar siswa dapat menerima materi-materi pembelajaran dari guru dan merasa nyaman ketika mendapat materi tersebut. Kemudian bakat dan minat yang khusus. Bakat dan minat yang khusus ini di luar akademis. Ketika siswa memiliki potensi non-akademis, maka dia harus mengembangkan potensi itu. Terus ada menguasai bahan-bahan dasar. Dalam mencari materi, kita harus tahu gitu apa yang kita cari, materi pembelajaran apa yang kita harus pelajarin, kita harus menguasainya. Jadi ketika guru memberi kita arahan atau pembelajaran dalam kelas, kita tahu apa yang diberikan oleh guru itu. Ketika guru itu sedang memberi pengarahan, kita dapat merespon apa yang dikatakan oleh guru. Selanjutnya, menguasai salah satu bahasa asing. Dengan menguasai bahasa asing, fungsi otak akan meningkat karena otak akan tertantang untuk menggali, mencerna, dan mengkomunikasikan struktur bahasa. Selain itu, ketika meningkatnya fungsi otak, maka keaktifan si anak mulai meningkat. Adapun aktif dalam hal pembelajaran, bermain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pentingnya kita menguasai bahasa asing. Kemudian ada stabilitas psikis. Stabilitas psikis pada kenyataannya peserta didik masih rendah, di mana peserta didik itu masih terpengaruh pada lingkungan sekitarnya dan emosional yang masih labil. Sehingga konsisten peserta didik dalam tujuan pembelajaran itu masih rendah dan kurang optimal. Jadi perlu kita adanya stabilitas psikis pada peserta didik. Selanjutnya ada kesehatan jasmani. Sehat dalam keadaan jasmani ini diperlukan dalam proses keberhasilan belajar. Karena apabila kita sakit, maka proses pembelajaran yang sedang berlangsung itu tidak efektif, sehingga dapat mengganggu proses keberhasilan belajar peserta didik, serta kurang konsentrasi dalam menerima pembelajaran dari guru. Selanjutnya ada lingkungan yang tenang. Lingkungan tenang maka proses belajar pun nyaman. Terus di sini ada kehidupan ekonomi yang memadai. Dengan kehidupan ekonomi yang memadai, maka keefektivitas pembelajaran itu juga lebih efektif dan fasilitas yang didapatkan juga terpenuhi. Kemudian materi selanjutnya ada cara belajar yang baik. Yang pertama, belajar secara efisien. Dalam proses pembelajaran tidak selalu efektif dan tidak selalu efisien, dan hasil proses belajar mengajar tidak selalu optimal. Kenapa? Karena banyak sekali hambatan-hambatan yang masih ditemui oleh siswa ataupun pengajar. Agar belajar kita efektif dan efisien, kita harus berkomitmen tinggi agar apa yang kita pelajari itu dapat efisien gitu. Terus ada mampu membuat berbagai catatan.
sebagai pengajar ataupun sebagai pelajar, kita harus membuat catatan-catatan khusus agar kita bisa mengingat materi-materi yang disampaikan oleh pengajar ataupun kita dapat mencari dari hasil sendiri. Kemudian mampu membaca. Mampu membaca dimaksudkan mampu memahami isi bacaan-bacaan yang sudah dibaca sebelumnya, baik dalam buku mata pelajaran maupun buku catatan-catatan yang sudah dicatat sebelumnya. Lanjut, siap belajar. Kita harus siap belajar dan siap menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada keterampilan belajar. Memahami perbedaan belajar pada tingkat SD, SLTP, dan SMU. Kemudian yang terakhir ada dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua ini dapat memberikan semangat dan motivasi tersendiri agar kita bisa belajar dengan baik dan benar. Mungkin hanya penjelasan ini yang dapat kami paparkan mengenai konsep dan makna belajar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.